Ini adalah Oppo Find X8 Pro, HP flagship buatan Oppo yang baru rilis di akhir tahun 2024 lalu. Di video ini, gue bakal review singkat dan habis itu memberikan pendapat gue tentang HP ini. Tanpa tunggu lama lagi, let's go! Pertama-tama, di paket penjualan, ini diberikan box HP-nya. Habis itu tentunya ada HP-nya juga ya. Kemudian charger SuperVOOC 80 watt, soft shell case, SIM ejector, dan surat-surat cinta dari Oppo. Ya, tentunya ini jauh lebih penuh dari box HP Samsung dan Apple ya. Nice, Oppo. Oh iya, waktu itu pas HP ini dibeli, Oppo lagi bagi-bagi casing hasil kolaborasi sama Maison Kitsune. Desain casingnya keren dan elegan. Masuk ke speknya, HP ini ditenagai sama SoC MediaTek 9400, 16GB RAM, dan 512GB storage UFS 4.0. Dan yang bikin spesial nih, baterainya udah 5900 mAh, yang tentunya bikin battery life-nya makin panjang. Masuk ke desainnya, HP ini memiliki desain kamera bulat. Dan untuk bagian belakangnya, ini terbuat dari kaca. Dan untuk frame-nya tentu saja dibuat dari metal. HP ini juga punya desain yang rounded di sekitar layarnya, sehingga bikin HP ini enak banget buat dipegang. Masuk ke portnya, di sisi kanan, di bagian atasnya ada volume dan power button. Nah, di bagian bawah ini ada yang baru nih, namanya Quick Button. Ini bisa dipakai buat ngebantu kalian ngezoom dan ambil foto. Buat ngezoom tinggal digeser aja, dan mau foto tinggal ditekan aja. Di sisi kiri sih cuma ada satu hal aja, namanya Alert Slider. Fungsinya mirip kayak punya Apple dulu, biar kalian mudah ngatur mode notifikasi kalian. Jadi tinggal geser ke atas atau bawah aja, dia langsung pindah mode notifikasinya. Di sisi atas ada dua buah mikrofon dan ada IR blasternya. Ini fitur yang bisa bikin HP kalian jadi remote pas remote kalian hilang. Di sisi bawah, ini ada dual SIM tray. Jadi kalian bisa nih taruh dua SIM kalian di HP ini. Dan bahkan HP ini juga support eSIM loh. Selanjutnya ada dua buah mikrofon dan tempat ngecas yang udah USB 3.1 Gen 1. Dan udah ada grill speaker stereo di bagian bawah. Ngomong-ngomong soal speaker, nih suara tes speakernya. Gimana? Bagus kan? Untuk telinga awam kayak gue sih, ini udah bagus banget ya buat main dan juga nonton. Yap, sekarang masuk ke bagian layar nih. Layarnya ini udah ada support untuk fingerprint sensor. Dan untuk ukurannya sebesar 6,78 inci dan memiliki resolusi sebesar 2780 x 1264 pixel. Tipe panelnya AMOLED Quad Curve Display dengan peak brightness mencapai 4500 nits. Layarnya juga udah support 120 Hz, sehingga bakal mulus banget buat dipakai. Di sini gue pakai mode vivid ya, karena gue emang lebih suka warna yang ngejreng. Gimana? Bagus kan? Untuk konektivitasnya, HP ini mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.1.4 yang udah paling baru. Dan dengan harga segini, udah pasti ada NFC lah ya. Nah, sekarang masuk di bagian yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu nih, yaitu kameranya. Modul kamera belakangnya ada 4, ada ultra wide, wide, telephoto, dan ultra telephoto, yang semuanya udah 50 megapiksel yang mantep banget. Untuk perekaman video, semua kameranya udah support 4K 60 fps. Dan ini adalah hasil videonya buat kalian yang udah penasaran. Ini dia kualitas perekaman video HP Find X8 Pro. Bisa dilihat di sini bahwa kamera ini bisa mengcapture detail-detail dari tanamannya dengan sangat baik ya. Tuh. Di sini juga perpindahan zoomnya udah bagus ya. Bisa dipindahin ke 2, 3, 6. Dan bahkan bisa lebih maju lagi. Gila, zoomnya bagus banget sih. Untuk mode-mode yang ada di kameranya, bisa lihat sendiri nih. Ada banyak kan? Buat hasil kamera belakangnya, nih gue udah ambil beberapa foto yang menurut gue bagus. Kalau dari yang gue lihat, racikan warna dari kamera ini mengutamakan warna gelap. Dan gue suka sih, jadi berasa kayak lagi di movie-movie gitu. Nah, satu hal lagi, zoom di kameranya memiliki warna dan tingkat ketajaman yang sangat konsisten. Untuk kamera depannya, ini beresolusi 32 megapiksel yang tentunya bagus banget. Kalau nggak percaya, nih kalian lihat sendiri. Ini dia untuk pemakaian front facing kamera dari Oppo Find X8 Pro. Di sini bisa dilihat bahwa kualitas kameranya ini udah support 4K 60 fps dan bagus banget sih detailnya.
Untuk fotonya pun ini masih bagus banget ya. Bisa dilihat ini detail dari rambut dan alis gua kelihatan banget. Kamera ini juga udah support face recognition ya, yang bikin kalian lebih gampang pas mau unlock HP kalian. Sekarang, masuk ke hal-hal yang gue suka dari HP ini nih. Pertama, baterainya ini kalau dicas, cepet banget. Dalam waktu 50 menitan, udah ngisi penuh baterainya yang gede ini. Baterainya juga memiliki kapasitas yang lebih besar dari flagship-flagship sebelumnya. Jadi, dipakai seharian mah, aman. Yang kedua, HP ini run di ColorOS 15. Ini adalah OS terbaru dari Oppo yang cukup enak buat dipakai. Animasinya smooth dan hampir nggak ada bloatware sama sekali. Ini salah satu fitur yang gue pengen ada di semua HP sih. Fitur ini namanya Dynamic Aqua, ya ngikutin Dynamic Island dari iPhone sih. Ini bisa dipakai buat quick access fitur dari aplikasi tertentu, biar nggak usah ribet-ribet buka-buka lagi. Masuk ke bagian performance-nya. Skor Antutunya berada di kisaran 2.470.000. Dan untuk Geekbench 6, single core performance ada di 2.750, dan untuk multi-core pas di 8.000 poin. Dan untuk skor GPU sendiri, di sini gue dapat 20.421 skor. Cepet banget sih ini. Buat para gamer, kalian lihat sendiri nih. Bisa main WUWA rata kanan 60 fps tanpa stutter dan lag sama sekali. Ya, kalau WUWA aja kuat mah, game lain bakal dilibas abis. Tahun 2025 mah rasanya ajaib sih kalau ada brand yang nggak punya fitur-fitur AI-nya sendiri. Nah, Oppo ini juga ada beberapa. Yang pertama, ada AI Summary dan AI Speak yang bisa ringkas atau bacain blog yang kamu pilih. Ada juga AI Write yang bisa buat cerita tentang apapun yang kamu ketik di prompt-nya. Untuk AI di edit foto juga ada banyak. Ada Enhanced Clarity yang bisa bikin foto kalian makin tajam, Remove Reflection yang bisa hilangin pantulan di kaca, dan AI Eraser yang bisa hapus objek atau orang yang kalian select. Untuk hal yang perlu dikonsider sebelum membeli HP ini sih, jujur gue bingung. HP ini rasanya all-rounder banget, semuanya bisa. Build quality premium, kameranya gacor, main game dilibas, fitur-fitur AI juga banyak banget. Tapi paling ada satu sih, dan ini buat semua brand HP dan gak cuma brand Oppo aja. Paling kalau kalian mau beli HP yang beda brandnya dengan yang kalian punya, cek-cek dulu aja OS yang dipakai sama HP-nya. Soalnya, gue awalnya sih pakai Samsung, yang OS-nya itu gue udah nyaman banget buat make. Jadi, pas pindah ke ColorOS, gue butuh sedikit waktu untuk nyesuaiin. Tapi, kalau buat kalian udah aman aja sih, langsung digas aja. Dijamin kalian bakal seneng sama kinerja HP ini. Itu aja sih buat review lengkap HP Oppo Find X8 Pro ini. Gimana? Bagus kan? Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya ke kolom komentar. Jika merasa terbantu, bisa like video ini, dan jika Anda suka video-video seperti ini, bisa subscribe buat lihat video selanjutnya. Salam teknologi, bye-bye!